Puluhan pelaku balap liar di kota Gorontalo lari berhamburan ketika polisi datang untuk melakukan penertiban. Tebing setinggi 15 meter di kota Palopo, Sulawesi Selatan longsor dan menimpa kendaraan yang sedang melintas. Penangkapan pelaku penambang ilegal di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo berlangsung dramatis. Salah satu pelaku sempat menghalangi polisi yang akan menyita barang bukti. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Setelah hilang selama 2 minggu di lautan, korban kecelakaan perahu terbalik di perairan Tolan Dona, Buton Tengah akhirnya ditemukan oleh seorang nelayan yang sedang mencari ikan. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dan telah terombang-ambing di laut selama berhari-hari. Korban diketahui terjatuh ke laut setelah perahu longboat yang ditumpanginya bersama 3 rekannya terbalik akibat cuaca buruk 2 pekan lalu. Saat peristiwa terjadi, korban terbawa ombak sementara 3 rekannya berhasil menyelamatkan diri. Tim SAR kemudian melakukan proses evakuasi dan membawa jasad korban ke rumah duka di Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau. Informasinya ada penemuan mayat di perairan antara desa Uncum dan Pulau Panjang. Jadi informasi itu diduga korban yang kami lakukan pencarian, korban atas nama Arif Kurniawan yang warga yang tenggelam, yang warga Kantalai, Kecamatan Lai-Lai, Kota Bau-Bau. Jadi pada saat itu kami telah mendapatkan informasi, kami langsung menerjunkan tim SAR gabungan dan menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan evakuasi. Saudara, seorang bocah perempuan warga Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, ditemukan di tepi pantai dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan terbaring di tepi pantai saat kondisi air laut surut di pesisir pantai Desa Poka. Korban diduga meninggal karena tenggelam akibat penyakit epilepsi yang diderita kambuh. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Orang tua dan adik korban tak kuasa menahan tangis. Menurut keluarga, korban sebelumnya berpamitan untuk membeli sandal, namun menuju arah pantai dan tak kunjung kembali selama 30 menit. 1 jam kemudian ibu korban mendapat kabar korban meninggal di pantai. Yang kami terima bahwa korban memang sempat keluar dari rumah itu sekitar jam 6 pagi dan minta ke pasar, namun setelah beberapa menit kemudian ibunya menunggu dia tidak kembali. Dan pada saat ditemukan itu sekitar pukul 8.45 bahwa ditemukan sesosok jenazah. Sampai saat ini kami memang sudah minta keterangan dari keluarga korban. Memang korban sendiri menderita sakit, ya, tentunya sakit sehingga mungkin pada saat keluar dari rumah itu bermain di pantai sehingga terjadi hal demikian. Saudara, sejumlah pelaku balap liar berhamburan ketika melihat polisi tiba di lokasi balapan liar. Puluhan kendaraan yang digunakan untuk balapan liar disita Satlantas Polresta Gorontalo Kota. Aksi balap liar di kawasan Bundaran Saronde, Kota Gorontalo yang kian marak, meresahkan dan membahayakan warga maupun pengguna jalan lain. Untuk itu, Satlantas Polresta Gorontalo bersama tim gabungan melakukan razia. Ketika polisi tiba di lokasi, sejumlah pelaku balap liar lari berhamburan untuk menghindari razia. Polisi mendapati sebanyak 27 unit kendaraan yang terjaring razia balap liar. Kendaraan yang terjaring rata-rata tidak memiliki kelengkapan kendaraan, sehingga polisi memberikan sanksi tilang. Polisi bilang pelaku balap liar di Kota Gorontalo masih didominasi kalangan pelajar dan mahasiswa. Di balap liar pada malam hari ini, kita
mereka memang rutin melaksanakan dengan bekerja sama dengan Samapta Polres dan juga Polda. Kebetulan kami sudah berhasil mengamankan 27 barang bukti kendaraan yang seperti rekan-rekan bisa lihat juga ada di belakang saya. Pelanggaran seperti knalpot brong ataupun kelengkapan kendaraan yang lain yang kami berikan tilang kepada masyarakat. Untuk surat tilang sudah kami berikan kepada seluruh pelanggar. Silakan di situ sudah tertera untuk sidangnya dilaksanakan kapan juga sudah disampaikan kepada pelanggar. Dan sistemnya adalah mereka harus melaksanakan sidang terlebih dahulu. Kemudian melengkapi untuk kelengkapan dari kendaraannya baru bisa keluar kendaraan dari Satlantas. Pengendara yang terjaring razia diminta untuk langsung membayar denda tilang serta melengkapi kelengkapan kendaraan. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Tebing setinggi 15 meter di Kota Palopo, Sulawesi Selatan longsor dan menimpa kendaraan yang sedang melintas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, hujan deras yang mengguyur Kota Palopo, Sulawesi Selatan mengakibatkan tebing setinggi 15 meter mengalami longsor dan menutup jalan penghubung antar Kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Akibat longsor, kendaraan roda 4 maupun roda 2 tidak dapat melintas akibat seluruh badan jalan sepanjang 60 meter tertutup material longsor yakni batu dan tanah. Sementara itu, sejumlah warga dari dua arah nekat melintasi area longsor berjalan kaki untuk menjalankan aktivitasnya. Personel TNI mulai membersihkan area longsor menggunakan alat seadanya. Akibat kejadian ini, 3 unit kendaraan tertimbun longsor, sementara 4 orang yang mengendarai kendaraan berhasil selamat. Ada informasi dari Ibu Lurah bahwa ada motor yang tertimbun di poros Bastem Palopo. Itu di kilometer 11. Informasi awal seperti itu. Itu kronologisnya. Untuk kendaraan, penyampaian dari masyarakat bahwa mereka melintas dengan adanya jatuhan batu sehingga mereka menyelamatkan diri untuk kendaraan ditinggal. Nah, ternyata longsoran parah dan 3 kendaraan tertimbun. Untuk sementara kami menunggu dari PUPR. Saudara, seorang pasien yang membutuhkan pertolongan medis terpaksa harus ditandu menuju puskesmas di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selain jalan rusak, kondisi jembatan penghubung yang terputus membuat pasien harus diseberangkan menggunakan rakit. Beginilah perjuangan warga desa Tanah Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Jumat siang saat membawa seorang perempuan lansia yang mengalami komplikasi penyakit hingga nyaris mengalami kelumpuhan. Dengan tandus adanya, warga menempuh perjalanan panjang menuju Puskesmas Seko. Jarak yang dilalui menempuh perjalanan 10 jam melewati jalan rusak, berlumpur, dan perbukitan. Tak hanya itu, warga juga harus menyeberangkan pasien melewati sungai menggunakan rakit lantaran jembatan penghubung rusak parah. Nah, demi mendapatkan kesembuhan, ia harus kami gotong menuju Puskesmas Seko untuk dirujuk ke Rumah Sakit Andi Jemah. Nah, kami menggotong saudara kami ini melewati jalan yang rusak parah selama 10 jam. Nah, yang pahitnya lagi, kami harus melewati sungai dengan menggunakan alat seadanya, yaitu rakit yang dibuat oleh swadaya masyarakat. Karena jembatan di sungai tersebut sudah tidak bisa lagi dilalui. Kondisi ini membuat setiap keadaan darurat menjadi perjuangan panjang dan berisiko bagi warga yang membutuhkan pelayanan medis.
Warga berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera memperbaiki jembatan tersebut agar akses kesehatan dan kebutuhan logistik masyarakat tidak terganggu. Tim Liputan, Kompas TV, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Saudara, memperingati ke-61 tahun Hari Kesehatan Nasional, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo melakukan penilaian terhadap tenaga kesehatan teladan untuk diberikan penghargaan. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi petugas kesehatan dalam peningkatan pelayanan ke masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Gorontalo melakukan penilaian terhadap tenaga kesehatan teladan. Penilaian dilakukan langsung ke setiap tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas yang ada di Kota Gorontalo. Setiap puskesmas menyiapkan 10 tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, hingga apoteker yang akan dinilai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan khusus yang bagi tenaga kesehatan yang akan ikut dalam penilaian tenaga kesehatan teladan ini, antara lain salah satunya adalah sudah bertugas di puskesmas minimal 2 tahun. Penilaian tenaga kesehatan teladan ini pun tidak akan berhenti di tingkat Kota Gorontalo, namun akan diseleksi hingga ke tingkat nasional dalam rangka memperingati 61 tahun Hari Kesehatan Nasional dan diharapkan dapat semakin mendorong inovasi tenaga kesehatan dalam setiap program kesehatan di Kota Gorontalo. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Penangkapan pelaku penambang ilegal di Kabupaten Pohuwato berlangsung dramatis. Salah satu pelaku sempat menghalangi polisi yang akan menyita barang bukti. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, aksi perampokan di toko kelontong di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terekam CCTV atau kamera pemantau. Perampok berhasil membawa uang tunai 10 juta rupiah. Dalam rekaman kamera pemantau, terlihat 2 perampok menggunakan penutup wajah dengan mengacungkan senjata tajam ke arah penjaga toko sehingga korban lari ketakutan. Tidak lebih dari 5 menit, kedua pelaku berhasil mengambil seluruh uang yang berada di dalam laci toko yang bernilai 10 juta rupiah. Polisi yang tiba menerima laporan, melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dia tarik itu keluar. Lagi menjual sekarang jam 1 malam. Ya, jam 1:30 malam tiba-tiba 2 orang masuk ke parang. 2 orang. Naik kendaraan apa? Naik motor. Langsung udah embuskan parang. Iya, cabut parang. Iya, cabut parang. Tiba-tiba menghancurkan parang. Iya. Dia bilang apa? Tidak bicara. Tidak bicara sama sekali. Langsung ambil uang. Enggak, langsung saya lari masuk. Lari masuk. Iya. Satreskrim Polisi Sidrap menerima laporan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maretengah, Kabupaten Sidrap. Dan dalami saksi-saksi yang berkaitan sedang kami ambil keterangannya, diproses oleh penyidik kami. Intinya langkah-langkah kami melakukan upaya penyelidikan, kami periksa keterangan saksi-saksi yang ada di TKP, kita akan telusuri sesuai dengan SOP yang berlaku. Saudara, 3 pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap usai mencuri 6 unit tabung gas 3 kg milik pedagang bakso. Uang hasil jual tabung curian digunakan untuk mabuk. Tidak lebih dari 24 jam, petugas kepolisian dari Resmo Polsek Makassar menangkap ketiga pelaku dengan barang bukti 5 tabung gas. Ketiga pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Para pelaku mengaku telah mencuri tabung gas 3 kg dari warung penjual bakso dan hasil curian dijual ke orang lain dengan harga Rp100.000 dan hasil penjualan tersebut dipakai untuk mabuk-mabukan.
Ini apa yang dicuri, Ibu? Tabung gasnya Pak, yang di gerobak. Itu berapa kali mesti dicuri itu? Udah 2 kali Pak. Yang pertama berapa diambil? 4, Yang kedua ini? 2 Pak. Kenapa bisa sampai kita tahu bahwa di pencurian ini? Setelah kami bangun mau sholat subuh, kami keluar mau bersih-bersih. Sudah tidak ada tabungnya, yang di gerobak 4. Sudah dilaporkan? Sudah Pak, kami sudah laporkan. Bahwasanya tim Resmob Polsek Makassar berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian tabung gas di wilayah Polsek Makassar. Jadi kalau untuk pelaku sendiri ada berapa orang? Pelaku yang kami amankan tadi malam sekitar jam 3 dini hari berjumlah 3 orang. Itu apa saja barang bukti yang diamankan dari pelaku ini? Adapun barang bukti yang kami amankan 5 tabung gas berat 3 kg. Rencananya tabung ini dijual berapa ini per tabung? Menurut keterangan dari terduga pelaku bahwasanya tabung gas berat 3 kg dia jualkan sebesar Rp100.000. Kalau hasil penjualan ini dipakai apa ini untuk para pelaku ini? Adapun hasil dari penjualan dari tabung gas mereka gunakan untuk membeli minuman keras. Saudara, Satreskrim Polres Pohuwato menangkap 3 terduga pelaku tambang emas tanpa izin atau peti di wilayah Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Saat penangkapan, salah satu terduga pelaku menghalangi proses penertiban dan penyitaan barang bukti 1 alat berat. Mati sekalipun saya di sini. Ya sudah. Silakan Pak. Sudah. Iya, mana kanting aku ini ambil kunci. Borgol. Ambil kunci. Hei. Saya mau diborgol, Pak. Maraknya tambang emas ilegal di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo membuat Polres Pohuwato melakukan penertiban. Namun saat akan melakukan penertiban dan penangkapan terhadap terduga pelaku tambang ilegal serta penyitaan alat berat, polisi dihalangi oleh salah satu dari 3 terduga pelaku, sehingga polisi mengambil tindakan tegas. Ketiga pelaku yang ditangkap langsung ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat langsung dengan praktek tambang ilegal. Ketiga tersangka berperan sebagai operator alat berat, penanggung jawab keamanan dan kontribusi, serta penanggung jawab seluruh pekerjaan. Kelibatan dari ketiga orang yang kita amankan diduga kuat keterlibatannya terkait pertambangan mineral dan batu bara, terutama emas ini. Pertama dengan inisial ACM selaku operator ekskavator. Kemudian kedua ARM diduga kuat hasil pemeriksaan, yaitu selaku penanggung jawab dari keamanan dan penerima kontribusi atensi. Kemudian ketiga RM adalah selaku pengawas dari seluruh pekerja-pekerja yang melaksanakan aktivitas pertambangan ini. Pada saat kita melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan akan mengamankan dan membawa 1 unit ekskavator beserta barang bukti ini ke Mako Polres, ada beberapa tindakan yang tidak dianjurkan undang-undang dilaksanakan oleh ARM dengan merintangi 1 unit mobil roda 4 di depan jalan dan menghalangi 1 tronton atau trado yang mengangkut 1 ekskavator ini ke Mako Polres. Selain alat berat, Polres Pohuwato juga menyita sejumlah peralatan pertambangan. Ketiga tersangka terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Polres Pohuwato menegaskan akan terus menertibkan aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Pohuwato. Tim Liputan Kompas TV Pohuwato, Gorontalo. Saudara, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 500 liter. Selain itu, polisi juga menetapkan 4 tersangka dan 2 diantaranya merupakan petugas SPBU di Kota Gorontalo. Satreskrim Polresta Gorontalo Kota menggagalkan upaya penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di Kota Gorontalo. Komplotan ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat dan penyelidikan yang terus dilakukan polisi. Polisi menangkap sejumlah pelaku di salah satu jalan usai melakukan pengisian di SPBU Kota Gorontalo.
Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 2 diantaranya pengawas dan operator SPBU, serta 2 lainnya berperan sebagai sopir truk. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 unit truk, 4 buah galon, serta 2 buah drum yang berisi BBM bersubsidi jenis solar, serta sejumlah bukti transaksi pembayaran. Dengan total solar yang disita dari tersangka mencapai 599 liter yang belum sempat diperjualbelikan. Kami lakukan penyidikan dengan memeriksa ahli yang di Jakarta, yaitu ahli migas. Kemudian kami lakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka dengan 4 tersangka dengan kapasitasnya. Yang pertama inisial HT, yaitu pengawas SPBU, kemudian MK, supir dump truck, yang ketiga KP, supir dump truck, yang terakhir 4, operator SPBU. Di total yang berhasil kami amankan sebanyak 599 liter. Jadi pada saat kami lakukan penangkapan itu di luar artinya belum sempat mereka lakukan penjualan ataupun penimbunan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi masih akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keempat tersangka untuk menyelidiki pihak lain yang terkait. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, 2 pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Gorontalo ditangkap oleh unit PPA Satreskrim Polresta Gorontalo. 1 pelaku merupakan kekasih dari kakak korban dan 1 pelaku lainnya merupakan kekasih dari ibu kandung korban. Unit PPA Satreskrim Polres Gorontalo Kota menangkap 2 tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kedua tersangka diduga telah melakukan pencabulan dan persetubuhan. Salah satu pelaku merupakan kekasih dari kakak korban, melakukan aksi bejatnya pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Saat itu korban dalam kondisi tertidur. Sementara itu, 1 pelaku lainnya yang merupakan kekasih dari ibu korban melakukan aksinya dengan mendekati dan membujuk korban hingga dibawa ke salah satu penginapan di Kota Gorontalo. Pada kejadiannya ada 2 kali. Yang pertama di sekitar bulan Desember 2022. Korban ini tidur di kamar bersama kakaknya, yaitu pelapor. Kemudian di pagi hari korban terbangun karena merasakan ada yang nyentuh-nyentuh bokongnya. Saat dia terbangun, dia lihat tersangka MA, tersangka langsung tarik tangannya yang menyentuh bokong korban ini, kemudian langsung pergi dari kamar. Kejadian kedua juga sama, di bulan Januari 2023, di saat korban tidur, dia merasakan juga ada yang remas-remas bokongnya, dia terbangun, ada MA di situ. Kemudian MA langsung jongkok di samping tempat tidur. Kalau hubungan pelaku ini awalnya ada hubungan pacaran dengan kakak korban. Kemudian tapi pada saat melaporkan pidana ini sudah putus kakak korban dengan si pelaku ini. Untuk laporan yang kedua persetubuhan, saksi-saksi juga kami sudah lakukan pemeriksaan termasuk ibu korban dengan tersangka inisial ADB umur 30 tahun. Awalnya korban ini selaku pelapor juga di Polda Gorontalo, kemudian diajak jalan sama si terlapor, tersangka, kemudian diajak makan, ajak ceritalah tentang kejadian-kejadian yang dialami dengan pacarnya, sehingga timbul hawa nafsu dari si tersangka dan akhirnya merayu korban, membujuk korban, dan dibawa ke penginapan, melakukan persetubuhan dengan korban. Kasus ini terungkap setelah kakak dan ayah korban melapor ke polisi. Korban kini mendapat pendampingan karena trauma. Sementara itu, kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil yang bertugas saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.